Kamis, 1 Agustus 2024. Judul, Jenis Mesias yang Berbeda. Bacalah Markus 6 ayat 34-52. Masalah apakah yang Yesus dan murid-muridnya sedang hadapi, dan bagaimanakah cara mengatasinya? Setelah para murid kembali dari misi, mereka pergi bersama Yesus ke sebuah daerah terpencil di pantai timur Laut Galilea untuk beristirahat. Namun kerumunan besar sebanyak 5.000 orang tiba di lokasi sebelum mereka. Yesus melihat bahwa mereka seperti kawanan domba yang tanpa gembala. Dia mengajar mereka sepanjang hari. Pada petang hari para murid menyarankan untuk menyuruh orang banyak itu pergi untuk mencari makanan, tetapi Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Dialog berikutnya, Markus 6 ayat 35-38, mengilustrasikan bahwa para murid sedang berpikir dalam istilah-istilah manusia tentang bagaimana cara memecahkan masalah itu. Namun, Yesus memecahkan masalah ini dengan secara ajaib memberi makan banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Karakteristik kisah ini berperan dalam konsep populer tentang Mesias pada zaman Yesus. Ekspektasinya adalah bahwa Mesias akan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya dan akan membawa kebenaran dan kedamaian. Sejumlah besar orang di padang gurun akan membawa serta nuansa militer pemberontakan, bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 14-15, Kisah 21 ayat 38, gagasan ini diperkuat dengan rujukan pada pandangan Yesus yang melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bagian dari kutipan Bilangan 27 ayat 17. Di mana Musa meminta Allah untuk mengangkat seorang pemimpin bagi Israel setelah dia. Susunan kata tentang seorang gembala bagi umat Allah ini muncul di bagian lain Perjanjian Lama, biasanya merujuk pada kurangnya pemimpin atau raja di Israel, bandingkan dengan 1 Raja-Raja 22 ayat 17, 2 Tawarik 18 ayat 16, Yehezkiel 34 ayat 5-6. Kendati demikian, Yesus tidak memenuhi harapan keliru mereka. Gantinya, dia menyuruh murid-muridnya pergi dan membubarkan orang banyak itu. Selanjutnya, alih-alih memimpin sebuah pemberontakan melawan Roma, apa yang dia lakukan? Dia mengundurkan diri ke sebuah bukit untuk berdoa, bukan melakukan apa yang orang-orang harapkan, berbeda dengan pandangan umum mengenai Mesias sebagai raja yang membebaskan Israel. Dia datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Perjalanannya di atas permukaan air menunjukkan kepada para murid bahwa dia, memang, adalah Tuhan atas alam. Namun dia datang bukan untuk memerintah melainkan untuk memberikan nyawanya sebagai satu tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Apakah yang kisah ini seharusnya beritahukan kepada kita mengapa sebuah pemahaman yang benar tentang nubuatan adalah penting? Jika sebuah pemahaman yang keliru tentang kedatangan Kristus yang pertama membawa bencana bagi sebagian orang, seberapa banyak lagi sebuah pemahaman yang keliru dapat menyebabkan hal yang sama bagi sebagian orang sehubungan dengan kedatangannya yang kedua?